Oke, kembali lagi bersama saya di 3D Com Channel. Hari ini kita akan membahas tentang modem Airtel ya. Ya, kemarin udah beberapa kali kita membahas tentang modem Airtel ini ya dan modem Bolt ya. Jadi perbedaan antara modem Airtel dan modem Bolt sama saja ya, tidak ada perbedaan. Nah, kali ini ada update software ya. Jadi update software dari pabrik untuk modem Airtel dan Bolt-nya ya. Nah, kita lihat ya. Jadi untuk isi paket dusnya masih sama saja. Dus-nya masih sama ya. Dus-nya dus Airtel. Nah, dus-nya juga ini Bolt juga masih sama dus-nya. Kita lihat isi dalamnya. Kita dapat sama seperti biasa user manual, terus kita dapat kabel charger ya atau kabel data, terus kita dapat unit modemnya dan kita dapat baterainya. Ini baterainya seperti ini, kita singkirkan. Ini udah kosong, tidak ada isi ya, kosong. Oke, kita lihat modemnya, kita buka. Secara tidak langsung untuk fisik modemnya sama ya. Dia ada tulisan Airtel 4G hotspot. Ini tombolnya, lampu 2, lampu signal dan lampu baterai. Konektor charger ya masih sama seperti biasa. Terus ini kita lihat, ini tutupnya juga masih sama ya. Ini bukan Huawei ya. Kalau Huawei ada logo Huawei di sini. Terus kita buka coba. Ini penutup, buka penutupnya juga di sini masih sama. Untuk casingnya masih sama semua ya. Nah, kita lihat ya, ini tutup saja. Ya, ini udah nggak ada yang perlu dibahas. Nah, kita lihat yang versi terbaru adalah E5573S. Ya, 5573S ya dengan IP yang masih sama di 192.168.8.1. Dengan passwordnya admin masih sama. SSID-nya ini ya ini seperti yang biasa ya, dan password Wi-Fi-nya 1 sampai 8 ya, masih sama seperti yang versi lama. Oke, kita langsung coba saja untuk kita tes dan pengaturan web UI-nya. Ini saya ada kartu seperti biasa. Di daerah saya yang kuat XL atau Axis, saya pakai itu. Jadi untuk setiap daerah berbeda-beda ya. Untuk setiap daerah mungkin daerah yang lain mungkin kuatnya operator lain, mungkin XL nggak terlalu kuat gitu. Jadi bisa disesuaikan untuk kebutuhan daerahnya gitu ya. Nah, yang berbeda lagi di sini ya, dia HWD Asia ya, Asia. Sama masih made in China. Semuanya made in China. Dari Huawei juga made in China ya. Oke, ini baterainya. Kita buka. Baterainya. Oke, baterai ya. 4G LTE ya. Baterai masih sama, dia masih memakai 1500 mAh. Kita lihat ya, voltage-nya 4,2 volt ya. Jadi kalau mau beli baterai dummy misalkan ya, kita harus samakan ini 4,2 volt ya. Ini limited charge. Ininya rate voltage-nya 3,7, kapasitasnya 1500 mAh. Biasa yang disamakan 3,7 voltnya ya. Nah, ini 1500 mAh ya masih sama seperti versi sebelumnya 1500 mAh. Oke, kita pasangkan saja. Ini jangan terbalik. Sama ini juga tadi pasangnya harus hati-hati ya SIM cardnya. Karena saya SIM cardnya yang biasa pakai nano ya. Ini kan SIM card handphone ya. Jadi kita masukkan ke sini harus hati-hati. Ya, ketika ini nggak pas maka modem tidak ada sinyal, no signal. Atau enggak misalkan kita masuknya terlalu dalam nyangkut dengan pin SIM cardnya, maka waktu ditarik SIM card modemnya ini akan jadi rusak ya, karena pin konektor emasnya itu akan ikut tertarik dan putus. Ketika dia putus maka modem garansinya void, karena ini harus ganti satu set mesin gitu. Karena SIM ini nyambung gitu. Banyak yang kasus kejadian ininya putus pin konektor emasnya putus, dan kita coba minta klaim ke pabrik ditolak, dan mau ganti juga tidak bisa karena harus ganti keseluruhan seperti itu ya. Jadi harus berhati-hati nih untuk di pin SIM cardnya, agak ringkih ya untuk semua jenis modem ya, bukan modem ini saja, semua jenis sama. Oke. Nah, sudah nyala ya. Oke, kita tunggu. Oke, sambil menunggu kita coba siapkan handphone kita. Ini saya pinggirkan dulu biar kelihatan sepenuhnya. Oke, dah kelihatan ya. Oke, seperti biasa ya. Nah, ini merah masih, ini hijau.
Nah, ini kedap-kedip. Nah, ini terbalik dengan versi yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kedap-kedip berarti sudah terkoneksi ke internet. Kalau ini berkedap-kedip berarti dia tidak terkoneksi dengan internet. Atau dapat sinyal tapi datanya dimatikan. Nah, kalau seperti ini yang dia full, tidak kedap-kedip berarti dia sudah terkoneksi dengan internet ya. Nah, hijau ini berarti modemnya ini sudah masuk jaringan 4G ya. Nah, kalau 3G warnanya biru. Ya, ini biru modemnya. Lampu modemnya biru. Oke, kita taruh, kita coba lihat untuk sinyalnya. Oke. Sudah terdeteksi di 5573 MIFI-nya. Kita masuk. Kita masukkan password yang sesuai dengan yang tadi di belakang modem ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nih sesuai. Kita masukkan, terus kita connect, coba kita koneksikan. Jadi yang tadi password 1 sampai 8 itu ada di belakang modem ini. Ya, passwordnya itu di WiFi key ya. WiFi key-nya. Oke, sudah terkoneksi passwordnya 1 sampai 8. Nah, kita untuk pengaturan WiFi dan pengaturan nama password ya, password WiFi itu semua ada di web, masih sama seperti versi sebelumnya. Jadi belum ada aplikasi untuk modem ini. Nah, masih sama 192.168.8.1 ya. Jadi masih sama ya, yang tadi sesuai dengan yang di belakang modem 192.168.8.1 sesuai dengan sama seperti versi sebelumnya juga. Nah, sudah masuk Airtel 4G ya. Airtel kita lihat di sininya XL. Ini sudah LTE ya. Nah, yang kelebihan dari versi baru adalah dia sudah ada bahasa Indonesia di sini. Sudah ada bahasa Indonesia, jadi lebih memudahkan kita. Tapi terkadang juga bahasa Indonesia karena kita sudah sering setting modem jaringan menggunakan bahasa Inggris, kadang bahasa Indonesia malah menjadi aneh seperti itu. Jadi kita review lagi karena sering ada yang gagal dalam setting dalam bahasa Indonesia. Nah, nanti kalau jika gagal mau ganti ke Inggris juga bisa, ini ganti saja ke Inggris ya. Bahasa Inggris ya bisa juga. Jika mau pakai bahasa Indonesia boleh juga ya. Nah, kita ke pengaturan pertama. Nah, ini diminta password biasanya. Nah, password untuk ini web UI adalah admin. Oke, passwordnya adalah admin ya. Kita tulis admin. Nah, sesuai dengan yang tadi di belakang ini ya, modemnya ya, sama admin ya. Admin sudah masuk admin, kita klik login saja. Nah, kita masuk, baru kita masuk lagi ke pengaturan. Nah, ini selamat datang di widget setup cepat. Nah, ini kita bisa ikutin, bisa juga tidak ya. Nah, biasanya kita kalau setting, misalkan kita butuh aja ya. Kita butuhnya mau setting nama WiFi sama password, kita klik saja WLAN. Berarti kan WLAN ini WiFi kan. Nah, pengaturan dasar WLAN. Nah, ini langsung dimasuk nih. Nah, ini password, nama WiFi-nya. Kita SSID ya, nama SSID-nya mau apa, mau diganti, misalkan kita ganti TRDI gitu. Nah, ini nama kata sandinya misalkan kita tadi 1 sampai 8, kita mau ganti jadi sampai nih, misalkan kita ganti 1 sampai 9 sampai 0. Nah, setelah mengganti ini ya, jangan lupa kita klik aplikasi ya. Nah, ketika kita nggak klik aplikasi ya, ini ya, ketika kita nggak klik aplikasi ini, maka semua password pengaturan-pengaturan yang kita sudah atur itu nggak kesimpan ya. Nah, ini jangan lupa klik. Nah, ini sering sekali orang nggak klik aplikasi ini biasanya. Ya, user biasa pelanggan itu nggak klik aplikasi, jadi nggak kesimpan pengaturannya. Nah, ini ada konfirmasi lagi. Konfirmasi semua perangkat WiFi terhubung harus dihubungkan kembali. Apakah Anda ingin melanjutkannya? Kita klik saja. Ya, ini terlalu silo mungkin. Kita inikan dikit. Nah, sukses. Setelah sukses, kita lihat lagi balik ke menu WiFi kita. Nah, dia akan muncul TRDI. Nah, ini TRDI yang lama nih kayaknya. Kita forget dulu. Karena pasti tidak akan masuk, passwordnya berbeda.
ya. Nah, ini kita masukkan TRDI yang tadi kita setting, kita passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 seperti itu. Kita connect ya, sudah terkoneksi lagi ke TRDI ya. Nah, ini kita masuk lagi ya ke sini ya. Oke, kita masuk lagi. Setelah kita masuk, berikutnya mungkin kita mau atur, misalkan ini kan 4G ya, kita sudah di 4G ya, LTE. Nah, misalkan kita mau mengatur jika wilayah kita misalkan kadang ke 3G gitu ya, tapi kuota kita kuota 4G saja gitu. Bisa juga kita atur agar di lock di jaringan di 4G saja. Caranya kita bisa ke dial up ya. Nah, ini kita bisa ke pengaturan rangkaian. Nah, pengaturan rangkaian kita klik rangkaiannya mau apa, misalkan 3G saja. Ya, 3G saja kita aplikasi. Maka dia akan, nah ini harus kita confirm lagi, kita terputus ya, kita yes saja. Nah, ini langsung berubah, dia akan koneksinya langsung ke 3G biasanya modemnya. Kita lihat lagi, kita sudah terhubung, masih terhubung. Oke. Misalnya 3G. Nah, kalau ke 3G itu biasanya modem di sini warna sinyalnya langsung berubah menjadi biru. Nah, ini biru. Nah, biru. Ya. Oke, ini biru. Nah, biru ini berarti koneksi kita ke 3G ya. Jika hijau tadi koneksinya ke 4G seperti itu. Oke. Nah, WCDMA ini udah masuk ke 3G nih ya, kita masuk ke 3G. Oke, kita balikan lagi ke 4G-nya, ke 4G saja misalkan aplikasi ya. Nah, ini udah masuk ke 4G only, berarti di lock di jaringan 4G. Ini pasti berubah otomatis. Oh, dia masih merah dulu, dia cari sinyal. Nah, berubah menjadi hijau lagi ya, ini hijau. Nah, warnanya hijau. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk lock jaringan semua diatur dari via web ini. Seperti itu. Terus oke, sama misalkan kita WiFi kita mau diatur untuk berapa orang. Nah, ini bisa sampai 10 orang ya. 10 orang. Nah, kita mau misalnya mengatur cuma mau 1 orang kita sendiri, yang lain nggak boleh masuk. Bisa. Jadi kita atur saja nih 1 orang, bisa mau berapa orang, maksimal hingga 10 orang ya yang masuk. Jadi 10 alat yang bersamaan yang bisa koneksi koneksi masuk ke dalam modem ini secara bersamaan ya. Nah, bisa hingga 10 orang seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk pengaturan dari web Airtel ini yang versi update-nya seperti itu. Fitur berikutnya adalah fitur bypass ya yang kita akan bahas. Nah, yang kemarin itu adalah bypassnya adalah bypass pasif ya. Nah, bypass pasif itu jadi kita harus colokkan adaptor dulu, baru kita colokkan adaptor, kita colok power, dia nyalakan modemnya dulu, baru kita lepas baterai. Nah, jika yang ini sudah bypass aktif ya, jadi mengikuti modem yang biasanya yang seperti Tele MQ itu sama persis ya, dia sudah bypass aktif seperti itu. Nah, ini kita coba, ini jika pencet ini harus pencet 2 kali ya, karena dia mau membedakan kita pencetnya itu pencet untuk apa gitu, pencetnya terpencet biasa atau pencetnya benar-benar kita yang pencet gitu. Jadi ini kadang-kadang jika mati, misalkan dia mati nih, untuk menyalakan lampunya lagi dia harus pencet ya, pencetnya 2 kali dia. Ini jangan, nanti dia mati. Jelas nggak sih? Oke, nah ini sudah mati. Nah, mati ini berarti bukan modemnya mati. Untuk sinyal WiFi masih jalan ya. TRDI itu yang tadi masih jalan. Mana? TRDI. Sinyal WiFi masih jalan, TRDI. Nah, ini mati tapi WiFi masih tetap jalan ya. Ini adalah fitur dari power saving seperti itu ya. Power saving dia akan mati memang. Nah, tapi untuk jaringan masih nyala. Nah, cara untuk menyalakannya lagi gimana kalau misalkan kita mau lihat sinyal, kita tinggal pencet tombol tengah. Nah, ini pencet sekali nih, misalkan pencet, nah keluar nih. Kadang-kadang nggak keluar, pencet sekali, pencet lagi sekali gitu. Karena dia mau membedakan nih biasanya, mau membedakan mana yang kita pencet atau yang hanya terpencet oleh benda gitu ya.
oleh benda gitu. Jadi dari pabrik klaimnya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang harus ada sewaktu-waktu jika dia sudah mati lama dia harus mencetnya 2 kali dia. Cet sekali nggak mau 2 kali dalam waktu yang singkat seperti itu. Jadi dia modem ini tahu bahwa yang pencet itu benar-benar tangan manusia yang pencet seperti itu. Oke, kita balik lagi kita bahas tentang fitur bypassnya. Pertama kita lepas dulu untuk modemnya ya seperti ini. Kita colokkan saja langsung modemnya ke adaptor. Ya, ini saya memakai adaptor 5 volt 1 ampere ya, milik JTE ya. Ini adaptor yang saya pakai seperti ini ya. Ini adaptor yang saya pakai ya, dia 5 volt. Ini terlihat ya. Tidak begitu terlihat ya. Nah, ini ya punya JTE ya. Ini adalah 5 volt 1000 mAh ya, 1 ampere ya. Jadi 5 volt 1 ampere ini dari JTE punya adaptor ya. Jadi ini emang khusus untuk modem murni. Jadi bypassnya biasa stabil jika memakai adaptor yang sesuai dengan ini ya, apa sih, voltage-nya gitu. Jadi memang ini kadang ada adaptor yang memang di sini tulis 5 volt 1 ampere, tapi kita bandingkan saja deh beratnya sangat enteng sekali. Nah itu berarti adaptornya tidak murni seperti itu. Ketika kita pakai untuk modem bypass ya, biasa dia akan sering restart seperti itu. Kita colok lagi. Oke, nyala lagi. Kita tunggu saja, dia bypass ini langsung colok adaptor langsung nyala. Ini tidak ada baterai ya, jadi langsung menyala seperti itu. Oke, sudah menyala ya. Sudah menyala. Ya, seperti ini. Sudah menyala. Nah, ini kalau mode bypass dia lampunya biru ya. Berarti seperti ini. Ya, ini hijau. Oke. Oke, kita coba lagi untuk ininya ya, tes sinyalnya. Kita lihat dulu di sini terdeteksi atau tidak. Belum terdeteksi. Yang tadi TRDI yang kita sudah ganti namanya. Nah, TRDI terdeteksi ya, TRDI. Ini sudah, kita masuk lagi. Nah, TRDI. Kita lihat di web UI-nya masuk atau tidak. Ya, masuk lagi ya dia ya. Oke, kita coba aja langsung tes speed ya. Tes speed. Oke. Bagus sinyalnya. Jadi ini jam-jam sibuk ya, kadang bagus, kadang jelek sinyalnya. Kadang down, kadang up. Oke, dapatnya di atas 30, 31,3. Oke, jadi 31,3 dan 21,2 ya. Seperti itu. Nah, ini berarti antara bypass dengan tidak bypass harusnya sama. Cuman kelemahan dari bypass biasanya jika adaptornya ngedrop ya, dia drop dari adaptor, sedikit voltage-nya berbeda, maka langsung dia modem ini akan restart biasanya. Ya, modem ini akan restart atau mati ya, biasa langsung mati nyala lagi seperti itu. Itu karena dari power adaptor ya biasanya. Jika memang tidak stabil power adaptornya, maka dia akan restart. Sama pastikan adaptornya jangan lebih dari 5 volt seperti itu. Jika dia lebih dari 5 volt, maka modem ini yang akan kena nih. IC dalam modem ini yang akan bermasalah karena voltage-nya diterima terlalu besar seperti itu. Ya harus dijaga saja untuk adaptor, pemilihan adaptor yang baik, karena dari paket penjualan ya dari pabrik tidak mendapatkan adaptor. Jadi kita harus memilih adaptornya dengan baik seperti itu.
Oke, terus oke, lanjut lagi. Misalkan ya, ini tadi kita sudah atur nama, ya, atur nama TRDI. Misalkan kita lupa nih, kita passwordnya kita lupa nih, kita forget dulu. Nah, kita lupa passwordnya, kita mau masuk lagi, apa nama passwordnya kita lupa, kita udah ketik berapa kali, salah terus. Nah, kita bisa reset passwordnya. Jadi reset passwordnya sesuai dengan yang ini lagi ya, 1 sampai 8 ya. Maaf, kelihatan tidak ya. Nah, ini kita bisa set lagi 1 sampai 8. Caranya adalah reset ya. Ini ada tombol reset di sini. Ini ada tulisan reset, kelihatan tidak ya? Coba. Oke, sepertinya tidak terlalu kelihatan. Ini ada tulisan reset, diukir ya, diukir putih. Ya, reset. Nah, ini kita tekan saja, biasa pakai SIM injector sih yang paling bagus ya. SIM injector kita tekan, kita tahan selama 10 detik hingga modem ini restart ya. Kita lihat restart tidak. Kita lihat sambil ditekan sambil dilihat. Jika tidak restart ya, jika ini tidak restart, kita lepas lagi nih. Kita lepas lagi, ya kita tekan lagi sekali lagi. Nah, dia harusnya restart. Nah, setelah restart, maka pengaturan nama WiFi dan passwordnya kembali lagi seperti ini. Seperti awal ya. Seperti awal. Nah, dia restart nih, modemnya restart. Oke. Oke, kita lihat dulu nih. Untuk modemnya booting lagi. Masih warna merah, belum mendapatkan sinyal. Oke, sudah hijau, kedap-kedip, mendapat sinyal tapi belum terkoneksi ke internet. Nah, ini sudah terkoneksi ke internet. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah muncul ya. E5573. 5573 yang tadi kita connect pertama kali dia sudah keluar. Nah, ini sama seperti pabrikan awal ya. Jadi kita, passwordnya 1 sampai 8. Misalnya kita forget dulu untuk membuktikan. Nah, ini passwordnya 1 sampai 8. Balik lagi seperti awal gitu. 1 sampai 8 seperti itu. Oke, nah ini balik lagi. Kita lihat. Balik lagi. Terkoneksi lagi ya seperti awal. Oke. 5573. Oke, ya. Jadi ya seperti itu. Nah, XL benar ya Bisnet. Seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk review modem kali ini. Ya, jadi mengenai software update dari modem Airtel ini ya, Airtel 4G ini. Jadi dia update ya, update software ya. Jadi update software berbedanya hanya di web UI-nya saja sama bypassnya ini jadi bypass aktif ya. Ini sampai 35.9 nih. Ini lagi lumayan cepat ya. Di atas 30 dari tadi. Bagus ini. Untuk jaringannya bagus, kualitas jaringannya di lokasi kita mungkin bagus ya. Jadi bisa sampai 35 ya. Jika tempat lain lebih bagus lagi mungkin bisa lebih baik lagi ya. Mungkin seperti itu. Oke, sama ada satu lagi yang hampir ketinggalan ya. Misalkan kita cabut dulu ini, matikan dulu. Nah, ini kita misalkan mau charger modem nih. Ya. Kita mau ngecas. Nah, ini karakter untuk modem bypass ya. Kita ketika colok ya, kita mau charger. Nah, dia langsung hidup modemnya. Ini akan langsung hidup. Ya. Dan modem ini tidak bisa dimatikan ketika di charger. Nah, ini adalah salah satu karakteristik dari modem bypass. Jadi semua modem bypass jika kalian cek ini sama semua ya. Ketika dicolok dia pasti langsung otomatis hidup. Nah, dia ngecas ya. Yang merah ini baterainya dia kedap-kedip berarti sedang mengecas ya. Dia sedang ngecas, sedang mengisi ya baterainya. Nah, ini tetap hidup ya. Jaringannya tetap hidup dan di sini hidup juga nih. Di handphone ini akan tetap hidup. Ya. Nah, E5573 tetap hidup gitu, tetap hidup. Jadi modem ini tidak bisa dimatikan. Ketika power ada yang masuk di sini langsung dia nyala gitu. Ya, ini nggak bisa dimatikan. Biar gimana juga kita tutup nggak bisa. Tapi kalau dia tidak sedang ngecas ya bisa dimatikan seperti itu. Nah, ini nggak bisa dimatikan gitu. Karena
powernya itu ya sedang colok ke dalam modem gitu ya. Ya, karakteristik modem bypass dia bukan ke baterai dulu, tapi ngisinya ke modem dulu, dayanya baru ke baterai. Jadi waktu tanpa baterai dia bisa nyala tetap. Ini kita mematikan juga nggak bisa ya, kita pencet lama, mati pasti restart dia nyala lagi. Kita lihat nyala lagi seperti itu. Nah ini karakteristik modem bypass ya. Kita tahu karena banyak yang tanya kepada kita ya mengenai kok nggak bisa dimatikan untuk modem bypass seperti ini, yang versi sebelumnya bisa ya, karena versi sebelumnya adalah bypass pasif, sedangkan untuk versi ini adalah bypass aktif yang update software yang terbaru. Jadi pasti ada perubahan ya, ada peningkatan fitur, tapi ya karakteristik juga pasti berubah seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup ya sekian. Nanti jika ada update lagi mengenai modem Artel atau Bolt atau modem tipe lainnya, pasti kita akan coba untuk buat videonya ya. Jika sempat ya ada waktu kita pasti buat videonya. Nanti kita upload ke seperti biasa di channel YouTube 3D.com. Oke, untuk link pembelian seperti biasa saya sertakan di kolom deskripsi. Nanti bisa tanya-tanya langsung ke marketplace-nya saja ya. Jadi kita kadang-kadang kalau tanya di YouTube kadang lama responnya, slow respon gitu, bisa langsung tanya di marketplace-nya. Oke, terima kasih telah mampir ke 3D.com channel. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Terima kasih. Kita forget dulu. Oke.